Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag diminta lebih banyak memberikan kesempatan bermain untuk bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho. Potensi Garnacho harusnya bisa meningkatkan ketajaman lini serang Manchester United. Ian Wright kagum dengan performa Garnacho di pertandingan melawan Arsenal. Menurutnya, Ten Hag harus mempertimbangkan kemungkinan memainkan Garnacho lebih sering. Musim ini Garnacho sempat menjadi starter di 2 laga awal Premier League, tapi begitu Marcus Rashford kembali ke pos winger kiri, Garnacho tergusur ke bangku cadangan. Ian Wright merasa bahwa seharusnya Garnacho lah yang bermain di sayap kanan MU, bukan Anthony. Dia melihat kualitas Garnacho layak membuatnya menjadi starter. Klub Premier League Manchester United akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa Anthony. Mereka menegaskan bahwa mereka akan menghormati setiap proses peradilan sang pemain. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus Anthony ini. Mereka membenarkan bahwa sang winger saat ini sedang berhadapan dengan hukum akibat tuduhan sang mantan kekasih. Manchester United juga menegaskan bahwa mereka akan menghormati semua proses hukum yang ditempuh Anthony. Mereka juga berjanji akan kooperatif dengan institusi penegak hukum untuk kasus ini. Anthony sendiri baru-baru ini juga telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa ia tidak melakukan tindakan kekerasan yang dituduhkan kepadanya, dan ia siap membuktikan itu di pengadilan. Sofyan Amrabat menyodolai Manchester United dan tentu saja para pemain bintangnya. Tapi ada 3 yang jadi idolanya sejak lama. Siapa saja? Manchester United secara resmi mengumumkan transfer Amrabat pada deadline day bursa transfer. Gelandang internasional Maroko itu digait MU dari Fiorentina dengan status pinjaman selama 1 musim. Kehadiran Amrabat memang dibutuhkan MU karena mereka mencari sosok gelandang bertahan yang bisa juga membantu serangan. Amrabat dianggap cocok untuk bisa menemani Casemiro dan Christian Eriksen di lini tengah MU. Salah satu kemampuan Amrabat adalah tackle untuk mematikan serangan lawan. Di Liga Italia musim lalu, Infogol mencatatkan Amrabat membuat 76% tackle sukses dan menuntaskan 90% dari total umpan yang dilepaskannya. Gaya bermain Amrabat ini lantas mengingatkan fans MU kepada pemain tengah legendaris mereka seperti Paul Scholes dan Roy Keane. Duet itulah yang membuat MU berjaya di era 90-an. Scholes bisa bebas membantu serangan setan merah karena ada Roy Keane yang jadi tukang jagal di belakang. Kedua pemain itu plus David Beckham rupanya adalah idola Amrabat sejak lama. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa mengikuti jejak kesuksesan ketiganya saat merajai Inggris dan Eropa bersama Sir Alex Ferguson. Bintang Manchester United Marcus Rashford akhirnya menerima trofi penghargaan VFA Fans Player of the Year edisi musim 2022-2023 pada hari Selasa 5 September 2023. Kepastian Marcus Rashford meraih penghargaan ini sebenarnya sudah diumumkan sejak pekan lalu. Namun terlepas dari kesuksesan ini, Marcus Rashford gagal masuk ke dalam tim terbaik PFA Team of the Year. Rashford mengalahkan kandidat lainnya, yakni Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Harry Kane. Rashford menjadi pemain MU ketiga yang memenangi penghargaan ini. 2 nama sebelumnya adalah Wayne Rooney pada tahun 2006 dan 2010, serta Cristiano Ronaldo 2007 dan 2008.
Pemain baru Manchester United Rasmus Højlund meninggalkan kesan mendalam bagi salah satu rekan setimnya setelah melakukan debut bersama Setan Merah saat melawan Arsenal. Pemain muda itu membuat kesan besar setelah menggantikan Anthony Martial pada menit ke-68 dan sebuah klip beredar saat dia diberikan ucapan selamat oleh Casemiro setelah permainan impresifnya di babak kedua menjadi viral. Menjelaskan insiden tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan bahwa rekan setimnya dari Brazil mengatakan kepadanya bahwa dia sangat terkejut dengan usahanya melawan The Gunners. Dia hanya mengatakan sesuatu dalam bahasa Spanyol, "vamos" atau semacamnya, kata Højlund. Dia mungkin senang bahwa saya memberikan tim sebuah dinamika baru yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang Anda dapatkan dari Martial. Rasmus Højlund menunjukkan sekilas tingkat intensitas dan kekuatannya yang tinggi pada hari Minggu dengan langsung terlibat dalam adu fisik dengan para pemain bertahan Arsenal. Ia sejatinya juga terlibat dalam gol Alejandro Garnacho yang dianulir karena offside, bekerja sama dengan Casemiro untuk memberikan ruangan bagi pemain muda Argentina itu dalam serangan balik. Berkat performa impresifnya yang begitu singkat di laga itu, penampilan Højlund diapresiasi oleh manajernya, para kritikus, dan juga para penggemarnya. Namun ia tidak menghiraukan pujian tersebut dan tetap fokus pada tugas yang ada. Manchester United resmi melepas Phil Jones usai musim 2022-2023 lalu. Akan tetapi sang mantan bek tengah masih rutin datang ke Carrington dan terlibat dalam tim Manchester United U18. Kontrak Phil Jones bersama MU telah berakhir pada Juni 2023 lalu. Dia bersama beberapa nama lainnya seperti Axel Tuanzebe tidak menekan kontrak baru. Phil Jones berstatus free transfer. Sampai saat ini, ketika bursa transfer di Premier League tutup, Phil Jones belum mendapatkan kontrak baru. Meskipun bukan pemain MU lagi, Phil Jones dilaporkan punya kesibukan di Carrington. Phil Jones masih sering datang ke markas latihan MU, secara khusus di tim U18. Sempat muncul kabar bahwa Phil Jones akan masuk dalam tim pelatih MU U18. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa kehadiran Phil Jones hanya sebatas mengawasi. Phil Jones tidak masuk dalam barisan tim pelatih. Sofyan Amrabat buka-bukaan terkait alasannya memilih bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Ia menyebut bahwa Erik ten Hag jadi salah satu alasan mengapa ia mau pindah ke Setan Merah. Amrabat mengakui salah satu pertimbangan ia memilih MU karena sosok Erik ten Hag. Ia ingin bereuni dengan sang manajer setelah Erik ten Hag memberikannya kesempatan debut saat ia masih di FC Utrecht. Amrabat juga menyebut bahwa ia tidak sabar bekerja sama lagi bersama Erik ten Hag. Ia menilai ten Hag punya karakter yang luar biasa sebagai pelatih sehingga ia yakin bakal berkembang bersama sang manajer. Sebuah informasi baru beredar seputar Mason Greenwood. Sang penyerang dilaporkan masih belum mau menyerah untuk berkarir di Manchester United. Menurut laporan dari The Sun, Greenwood masih belum mau menyerah berkarir di Manchester United. Ia sudah menjadi pemain Setan Merah sejak usia yang masih sangat muda. Ia sudah lama bermimpi untuk bermain di Manchester United. Ia tidak mau melepaskan Manchester United begitu saja. Alhasil ia bertekad untuk kembali ke skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Mason Greenwood akan bekerja keras selama ia bermain di Getafe. Ia akan memberikan segalanya untuk Getafe. Ia akan bekerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya dan memberikan kontribusi yang bagus untuk Getafe. Ia berharap dengan mencetak banyak gol di Getafe, ia bisa kembali memperkuat Manchester United di musim 2024-2025 mendatang. Menurut laporan tersebut, Manchester United khususnya Erik ten Hag masih menunggu kepulangan Mason Greenwood. Ten Hag menilai sang penyerang punya talenta yang luar biasa besar dan ia diyakini bisa membantu MU meraih banyak kesuksesan. Sebuah pengakuan dibuat oleh Rasmus Højlund. Sang striker mengaku menolak banyak sekali tawaran agar bisa bergabung dengan Manchester United. Menurut pengakuan Højlund, ia menerima banyak tawaran di musim panas ini. Namun ia menolak banyak tawaran karena ia hanya ingin pindah ke Manchester United.
Rasmus Højlund mengaku bersyukur bisa pindah ke Manchester United. Ia menyebut ketika manajemen MU datang menawarnya, ia tidak butuh waktu lama untuk menerima tawaran tersebut.